keadaan sakit, apa yang terjadi? Ku takkan gentar pergi untuk mencari impian milikku. Ayo jadi kelinci yang pertama. Setiap terluka jadi makin dewasa. Air mata mengalir, dada terasa sakit. Meski begitu ku tetap takkan menyerah. Ayo jadi kelinci yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raya Audina Mumtazah dari kelas 7B. Lagu yang baru saja saya nyanyikan yang berjudul Kelinci Pertama akan membawa kita semua masuk ke dalam sebuah cerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Biput Tidak Takut. Cerita ini diceritakan kembali oleh Yansen yang diambil dari majalah Bobo. Selamat menyaksikan. Suatu ketika di sebuah desa kelinci, hiduplah seekor kelinci yang pemberani. Dia bernama Biput. Tak hanya Biput, ayah Biput juga terkenal pemberani. Dia adalah kepala penjaga di desa kelinci. Para warga biasa memanggilnya Pak Pelindung. Ayah Biput, Biput, dan warga desa kelinci lainnya suka bergantian jaga malam. Karena terkadang ada hewan buas yang suka mengincar kelinci-kelinci di desa kelinci. Suatu hari, Biput ikut ayahnya mencari sayuran di tengah hutan. Karena persediaan sayuran sudah habis. Perjalanannya cukup sulit. Setelah berjalan jauh dari goa, akhirnya mereka sampai di tengah hutan. Biput, ibumu ingin makan brokoli. Ayo kita cari brokoli di tempat lain. Di sini tidak ada brokoli. Siap, ayah. Mereka akhirnya menemukan brokoli. Dengan semangat 45, Biput dan ayahnya memetik brokoli. Tak terasa hari sudah semakin sore. Mereka memutuskan untuk pulang. Bud, ayo kita pulang sebelum hari semakin gelap. Aku juga sudah capek. Mereka kemudian menarik gerobaknya untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, awan gelap mulai menutup langit. Dan tiba-tiba, Tretek. hujan deras pun turun. Biput, ayo kita istirahat dulu di lubang itu. Hujannya sangat deras. Baik, ayah. Aku juga akan menutup gerobak kita dengan daun supaya tidak basah. Mereka kemudian beristirahat di lubang tersebut. Tak terasa hari sudah semakin sore. Hujan pun mereda. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Baru sampai di depan goa, tiba-tiba ada warga kelinci yang menghampiri ayah Biput. Pak Pelindung, ada jejak kaki serigala di sini. Sepertinya ada serigala yang tahu kalau di sini ada warga kelinci. Ayah Biput terkejut mendengar berita tersebut. Kalau begitu, malam ini kita akan berjaga. Kita nggak boleh lalai. Kita tunggu serigala itu datang. Lalu, para kelinci pun menumpuk batu di depan gua dan bersembunyi di belakang gua tersebut. Mereka semua sangat ketakutan.
Tapi ayah Biput tetap memberikan semangat. Ayah Biput membuat api unggun di depan gua. Biput keluar dari gua dan menghampiri ayahnya. Ayah, aku akan ikut berjaga. Aku tidak takut pada serigala. Ayah Biput tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kamu boleh ikut berjaga. Tapi tetap di belakang tumpukan batu. Kalau ada serigala, langsung masuk ke dalam gua. Biput jaga ibu dan warga desa kelinci lainnya. Ayah akan berjaga di sini, dekat api unggun. Malam semakin larut. Para kelinci jantan yang berjaga mulai tertidur saat api unggun mulai padam. Saat ayah Biput baru mau menambah kayu bakar, tiba-tiba serigala itu mendekati ayah Biput. Tolong! 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 Warga desa kelinci yang semula tertidur terbangun karena mendengar teriakan ayah Biput. Biput keluar dari belakang tumpukan batu melihat ayahnya yang sudah terjatuh. Para warga desa kelinci tidak ada yang berani menyelamatkannya. Mereka semua sangat ketakutan karena sang serigala. Biput ingat pesan ayahnya. Ia lalu mengambil sebatang kayu bakar yang masih menyala dan mengembaskannya di depan serigala. Wush, wush, pergi, pergi. Biput, lari, masuk gua, cepat. Namun, Biput malah semakin menakut-nakuti serigala tersebut dengan obornya. Ia tidak peduli dengan keselamatannya, asal bisa menolong sang ayah. Serigala itu marah dan berniat menyerang Biput. Warga desa kelinci lainnya yang semula ketakutan mulai memberanikan diri. Mereka mengambil kayu bakarnya masing-masing dan menakut-nakuti serigala itu juga. Wush, wush, pergi, pergi. Serigala itu pun akhirnya merasa ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Seluruh warga desa kelinci bergembira atas perginya sang serigala. Betapa bangganya ayah Biput memiliki anak yang pemberani dan sangat sayang kepada orang tua. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa belajar menjadi orang yang berani meraih tujuan dan sayang kepada sesama, khususnya orang tua. Jawab cakep gitu ya. Bawa tenda ke Somalia. Serdadu sembunyi di dalam gua. Apa tandanya anak yang mulia? Selalu berbakti kepada orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.